saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lagi nih, mengenai sejarah masa pendudukan Jepang di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1942 hingga 1945. Untuk itu, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan pantengin terus penjelasan tadi. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, saya akan membahas pendaratan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, saya akan membahas 3 kekuasaan Jepang di Indonesia. Yang keempat, saya akan membahas faktor pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kelima, saya akan membahas organisasi pendudukan Jepang. Dan yang keenam, yang terakhir, saya akan membahas dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia dan Jepang. Tujuan Jepang untuk menyerang dan menduduki Hindia Belanda atau Indonesia sekarang ini adalah untuk menguasai sumber-sumber alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, salah satunya atau terutama adalah minyak bumi, guna untuk mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Nah, Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber minyak utama. Lalu bagaimana sih pendaratan Jepang di Indonesia? Nah, pasukan Jepang sejak awal berusaha menguasai Indonesia sejak pecahnya Perang Pasifik. Dan alasannya karena perang Jepang membutuhkan bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya, sehingga dia memilih Hindia Belanda atau Indonesia saat itu untuk Jepang duduki. Nah, pada tanggal 10 Januari tahun 1942, tentara Jepang telah mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian disusul dengan penguasaan daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banyuwangi. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Februari tahun 1942, tentara Jepang bergerak ke Sumatera menduduki Palembang pada tanggal 15 Februari hingga masih mudah merebut setelah Jepang berhasil dan masuk
memasuki pembahasan yang kelima nih, yaitu organisasi bentukan Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan 8 organisasi bentukan Jepang. Yang pertama itu ada Gerakan 3A, yang kedua ada Pusat Tenaga Rakyat atau yang dikenal dengan Putra, yang ketiga ada Hokokai, yang keempat ada Seinendan, yang kelima ada Keibodan, yang keenam ada Fujinkai, yang ketujuh ada Heiho, dan yang kedelapan ada Pembela Tanah Air atau yang dikenal dengan sebutan PETA. Pertama, Gerakan 3A. Gerakan 3A ini mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1942 yang diketuai oleh Mr. Samsudin. Nah, tujuan Gerakan 3A ini adalah membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Nah, pada akhirnya organisasi ini dibubarkan akibat kurang efektif dalam menggegerkan massa. Nah, yang kedua, Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, organisasi ini adalah organisasi yang dibentuk juga oleh pemerintahan Jepang di Indonesia yang berdiri pada tanggal 16 April tahun 1943 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tujuan Putra ini adalah untuk membentuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabadikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Nah, yang ketiga ada Hokokai atau Jawa Hokokai, merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang yang berdiri pada tanggal 1 Maret tahun 1944 sebagai pengganti Putra. Nah, Jawa Hokokai ini merupakan organisasi resmi pemerintahan dan berada langsung di bawah pengawasan pejabat Jepang. Nah, yang keempat ada Seinendan, adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1943 oleh tentara Jepang yang berada di Indonesia. Nah, tujuan dari organisasi ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan fisik. Selanjutnya yang kelima ada Keibodan. Nah, Keibodan ini secara literal berarti barisan pembantu polisi yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1943. Nah, tujuan dari Keibodan ini adalah untuk membantu polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, Keibodan di Sumatera dikenal dengan nama Bobodan, sedangkan di Kalimantan lebih dikenal dengan nama Gameo Ponen Kokokudan. Nah, yang keenam ada Fujinkai. Nah, Fujinkai ini adalah organisasi untuk perempuan, teman-teman. Organisasi ini dibentuk oleh istri-istri pegawai di daerah-daerah. Nah, siapa sih ketua dari Fujinkai ini? Ketua dari Fujinkai ini adalah istri-istri kepala daerah dari masing-masing daerah tersebut. Nah, Fujinkai ini didirikan pada bulan Agustus tahun 1943. Nah, tugas dari Fujinkai adalah ikut memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan, hewan ternak, dan bahan makanan untuk kepentingan perang. Yang ketujuh ada Heiho, yaitu tentara pembantu, adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, pasukan ini dibentuk berdasarkan instruksi bagian Angkatan Darat, Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September tahun 1942 dan mulai merekrut anggota pada tanggal 22 April tahun 1943. Nah, organisasi terakhir atau organisasi yang ke-8 yaitu Pembela Tanah Air, teman-teman, atau kita kenal dengan sebutan PETA, adalah sebuah organisasi kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Nah, Tentara Pembela Tanah Air ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Jepang ke-16 yaitu Jenderal Kumamoto Harada. Nah, yang terakhir dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang yang di Indonesia
politiknya. Ketika pertama Jepang datang ke Indonesia, Jepang disambut gembira oleh rakyat tanah air. Nah, Jepang mengenalkan dirinya sebagai saudara tua dan pembebas Asia dari kapitalisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, bendera merah putih berlaku Indonesia Raya yang tadinya dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda ini diizinkan oleh Jepang. Nah, itu adalah salah satu bentuk dampak positif dari politiknya. Namun, itu hanya berlaku sesaat. Tak berapa lama, Jepang malah melarang pemutaran langsung Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih tersebut. Nah, rakyat juga diwajibkan untuk penghormatan setiap pagi pada Tenno Heisa, yaitu kaisar Jepang, dengan cara menunjukkan ke arah Tokyo, membuat badannya ke arah Tokyo. Nah, media komunikasi juga dibatasi dan diawasi ketat oleh pemerintahan Jepang. Saluran-saluran itu hanya digunakan untuk propaganda yang menguntungkan Jepang. Kemudian, Jepang membatasi pergerakan politik masyarakat. Masyarakat diizinkan berorganisasi, namun hanya untuk kepentingan perang Jepang. Nah, selama pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang memberlakukan sistem pemerintahan militer. Seluruh kegiatan masyarakat hingga tingkat rukun tetangga dikendalikan dan diawasi oleh orang-orang Jepang. Dan juga Jepang menerapkan salah satu kebijakannya, yaitu Romusa. Ini adalah sebuah kebijakan yang paling menderita yang dirasakan oleh rakyat Indonesia kala itu. Romusa adalah seperti kerja rodi, yaitu para pekerja paksa yang diperintahkan oleh tentara Jepang. Nah, kebanyakan mereka adalah warga desa yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun pangkalan militer, benteng pertahanan, jalan kereta api, dan kepentingan perang lainnya. Para pekerja Romusa ini tidak mendapatkan upah sama sekali. Akibatnya banyak yang mati kelaparan. Jika tidak mau bekerja, Jepang akan menyiksa dengan benda para pekerja paksa Romusa ini. Tak sedikit yang sampai meninggal. Lalu dampak dari segi ekonomi dan sosial. Nah, Jepang awalnya berencana menguasai seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Asia Tenggara atau yang mereka sebut wilayah selatan. Nah, di Indonesia, Jepang menguasai minyak bumi. Dimanfaatkan Jepang untuk kepentingannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam upaya merebut Indonesia dari Belanda, sejumlah objek vital dan bangunan dihancurkan. Akibatnya, pada awal pendudukan Jepang, perekonomian di Indonesia lumpuh. Indonesia yang tadinya baik-baik saja harus dalam bayangan perang Jepang. Nah, pemerintahan Jepang menyita harta milik Belanda atau harta yang dimodali Belanda. Harta itu meliputi perkebunan, bank, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Rakyat yang hidup pada masa pendudukan Jepang ini sangat menderita. Harta pribadi mereka diminta untuk membiayai perang Jepang. Jumlah gelandangan bertambah di kota-kota besar seperti Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Tidak jarang mereka mati kelaparan. Dan pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya barang-barang keperluan sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya. Nah, yang paling menyedihkan, para perempuan dipaksa untuk melayani tentara Jepang. Mereka disebut dukun Nanzo atau wanita dukun yang mengikuti tentara. Nama resminya adalah Seisintai atau Barisan Sukarela Bang Suku. Di desa, hasil perkebunan, pertanian, atau peternakan diambil oleh pemerintahan Jepang. Para petani yang tadinya baik-baik saja dijadikan oleh Jepang sebagai para pekerja paksa Romusa. Akibatnya, ladang dan kebun tak terurus. Rakyat hanya makan seadanya seperti ubi-ubian dan daun-daunan. Tak cuma pangan, urusan sandang pun menjadi salah satu masalah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, salah satunya tanaman kapas terbengkalai dan gagal panen. Akibatnya, rakyat tak mempunyai pakaian yang layak. Banyak yang menggunakan karung hingga lembaran karet mentah. Untuk mengatasi kekurangan sandang ini, Jepang memaksa petani menanam kapas dan membuka usaha konveksi. Nah, bahkan pada bulan April tahun 1944 sempat diadakan pekan pengumpulan pakaian untuk rakyat jelata.
ini, penyakit kudis dan TBC sangat mewabah pada masa itu. Banyak yang meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kehidupan pada era pendudukan Jepang adalah yang terburuk sepanjang